Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan memberikan kemudahan atas segala urusan-urusannya, baik yang sifatnya dunyawiyah maupun yang sifatnya ukhrawiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Uqudul Lujen, karangan daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yang menjelaskan tentang masalah rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang akan saya baca ini menjadi kajian yang ada barokah dan manfaatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun minan nisa'i fil jannati wa arba'atun min finnari. Ada satu keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada 4 golongan wanita. Nah, ini akan menjadi penduduk sorga dan akan menjadi penduduk neraka. Ada 4 golongan wanita, ini akan menjadi penduduk sorga dan menjadi penduduk neraka. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam minal arba'atil lawati fil jannati imra'atan afifatan ay kafatan anil harami ta'iatan lillahi wa li zawjiha waludan ay kasiratal waladi sabiratan qani'atan ay radiyatan bil yasiri ma'a zawjiha. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan atau menyebutkan pertama 4 golongan wanita yang akan menjadi penduduk sorga, yang akan menjadi penghuni sorganya Allah, yaitu imro'atan afifatan, seorang wanita yang afifah. Afifah itu menjaga diri dari melakukan perkara haram. Jadi wanita yang senantiasa menjaga diri dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Ta'iatan lillahi wa li zawjiha waludan. Kemudian senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Waludan ay kasiratal waladi. Kemudian mempunyai banyak anak. Selain taat kepada Allah, kepada suaminya, nah itu perempuan punya banyak anak. Sobiratan qani'atan bil yasiri ma'a zawjiha. Dan juga senantiasa sobar, ridho atas sedikit pemberian nafkah dari suami. Nah, ini kriteria atau sifat wanita yang pertama yang kelak akan menjadi penduduk sorga atau penghuni sorga. Jadi sifat atau kriteria wanita yang pertama yang akan menjadi penduduk sorga yaitu senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan senantiasa taat kepada Allah, kepada suaminya, dan mempunyai anak banyak, serta senantiasa sabar menerima sedikit daripada pemberian dari seorang suaminya. Nah, wanita yang semacam ini
Kata Rasulullah, ini wanita kriteria pertama atau sifat wanita pertama yang akan menjadi penduduk surga atau penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, zata hayain. Wa in ghaba anha zawjuha hafidat nafsaha wa malahu. Yang kedua, zata hayain. Seorang wanita yang mempunyai rasa malu. Nah ini, sifat wanita yang kedua yang kelak akan menjadi penghuni surga adalah wanita-wanita yang sifatnya zata hayain. Senantiasa mempunyai rasa malu. Sehingga wa in ghaba anha zawjuha hafidat nafsaha wa malahu. Bila mana suaminya tidak berada di rumah, entah itu ada kerjaan di luar yang memakan waktu 1 bulan atau 2 bulan, pokoknya tidak ada di rumah, dia senantiasa menjaga harga dirinya dan menjaga harta suaminya. Nah, wanita kriteria yang kedua atau sifat wanita yang kedua ini termasuk juga wanita yang kelak akan menjadi penduduk surga atau penghuni surganya Allah. Itu senantiasa mempunyai rasa malu. Kalau suaminya tidak ada di rumah, dia senantiasa menjaga harga dirinya dan menjaga harta daripada suaminya. Kemudian kriteria yang ketiga, sifat wanita yang ketiga yang kelak akan menjadi penghuninya surga. Wa in hadoro amsakat lisanaha anhu. Yang ketiga, wa in hadoro amsakat lisanaha anhu. Yaitu wanita yang mempunyai sifat seketika suaminya berada di rumah, sedang ada di rumah, dia senantiasa menjaga lisannya. Dia menjauhi daripada ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang akan menyakiti suaminya. Mampu menjaga lisan dari perkataan-perkataan menyinggung hati suami. Dari perkataan-perkataan yang akan membuat suami kecewa, yang akan membuat hati suami tersakiti. Nah, wanita yang semacam ini, yang senantiasa menjaga lisannya dari menyakiti suami, dari membuat kecewa suami. Nah, ini wanita yang semacam ini kelak akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kriteria wanita yang keempat yang akan menjadi penduduk surganya Allah adalah imro'atan mata zaujuha walaha auladun sigharun fahabisat nafsaha ala auladiha warabathum ahsanat ilaihim walam tatajawaz khasyatan ayyudayyahu. Adalah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia memiliki anak-anak yang masih kecil. Kemudian dia tidak mau menikah lagi, takut mensia-siakan anaknya. Jadi dia hanya mengurus anaknya, mendidik anaknya, tidak mau menikah lagi, khawatir mensia-siakan anak-anaknya yang masih kecil tersebut. Nah, wanita yang semacam itu kelak akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika ditinggal mati suaminya, ia mempunyai anak-anak yang masih kecil. Kemudian anak-anaknya itu dia urus, dia didik. Dia tidak mau menikah lagi, khawatir, takut mensia-siakan anak-anaknya tersebut. Wanita yang semacam itu adalah wanita yang kelak akan menjadi penghuni surganya Allah, penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada barokah dan manfaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.